Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film yang sangat unik, yaitu Settlers 2021. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Pertama-tama, film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pemukiman yang terletak di suatu tempat. Ya, tidak lain tidak bukan, tempat yang dipenuhi dengan permukaan tanah berwarna kemerahan ini berlokasi di Mars. Planet yang selalu didambakan oleh para astronomis kini bukanlah lagi tempat yang asing bagi umat manusia. Nyatanya, sebuah keluarga sengaja ditempatkan di planet ini serta sudah tinggal selama 10 tahun. Keluarga kecil ini sendiri terdiri dari seorang ayah bernama Reza, seorang ibu bernama Ilsa, dan seorang anak perempuan bernama Remy. Lebih tepatnya sih, mereka bertiga terpilih menjadi objek simulasi untuk bertahan hidup di Mars. Mau itu beraktivitas selayaknya berada di bumi ataupun berkembang biak membuat keturunan, Reza bersama Isla berhasil membesarkan Remy sedari ia kecil. Dengan kata lain, Remy sudah menjadi manusia pertama yang lahir di Mars serta menciptakan sejarah baru dalam peradaban umat manusia. Dan sampai suatu ketika, Remy mulai merasakan sesuatu yang tidak beres setelah ia merasa kalau keberadaannya seperti dipantau oleh orang lain. I thought it'd be 17, so I put the one up here and the one up here. Tapi di detik ini Reza berkata kalau tidak ada siapapun di tempat mereka selain mereka bertiga. Reza beserta Isla juga selalu berusaha untuk terus menemani Remy meski sebenarnya waktu sudah larut malam. Di saat pagi tiba, Remy langsung dikejutkan dengan sebuah peringatan di kaca rumah mereka yang bertuliskan leave atau pergi. Atas apa yang ia lihat, Isla bersama Reza pun gak mau tinggal diam dan mereka terlihat seperti panik sendiri. See anything? Yang ternyata memang benar, terdapat orang lain selain mereka bertiga yang selama ini tidak diketahui oleh Reza maupun Isla. Orang lain itu sendiri bukan hanya terdiri dari satu orang, melainkan lebih dari 2 orang. I count 6. Come on! Come on! I think the other pig is still alive. Let it go, Ren. Hanya saja di saat situasi sudah mulai mereda, Remy malah sengaja keluar dari dalam rumah demi menghampiri seekor babi peliharaan yang berada di seberang rumah mereka. Alhasil keberadaan Remy pun langsung disadari oleh orang-orang misterius yang sudah menunggu di wilayah tersebut. Nggak mau tinggal diam, Reza terus berusaha untuk mengalihkan perhatian orang-orang itu, sambil terus melindungi dirinya dari serbuan peluru yang bisa datang dari mana saja. Beruntung, Remy sudah berhasil masuk ke dalam rumah serta diselamatkan oleh ibunya alias Isla. I see him! Is he still at the sun?
Setelah peristiwa penyerangan ini terjadi, Reza masih berkeinginan untuk melanjutkan baku tembak. Namun suara tembakan yang terdengar kali ini bukanlah pertanda baik bagi Isla maupun Remy, yang dimana Reza tidak lagi selamat serta harus tewas di luar sana tanpa bisa dilihat oleh mereka berdua. Tidak sampai di situ, hal-hal buruk juga mulai terjadi ketika Isla bersama Remy hanya tinggal berdua di dalam rumah tersebut. Dimulai dari terdengarnya gerak-gerik orang lain serta listrik yang padam secara tiba-tiba. I'll use this. Come on. Sialnya, di pagi itu jugalah kejadian tidak terduga langsung muncul secara mendadak. Mom? Drop it. Tapi pria yang bernama Jerry itu pun mengaku kalau dirinya akan berbaur dengan keluarga ini selama 1 bulan penuh alias 31 hari. Beberapa saat setelahnya, Isla ternyata tidak benar-benar percaya dengan Jerry dan ia langsung berinisiatif untuk menyerangnya diam-diam. Namun naas, tindakan Isla sudahlah disadari oleh Jerry, sampai-sampai Isla sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Pada titik ini, Jerry pun terus meyakinkan bahwa ia tidak berbuat macam-macam kepada Isla beserta anaknya. Tindakan itu juga ia tunjukkan dengan itikat baiknya untuk mengubur Reza secara layak. Ya, walaupun sebenarnya kematian Reza disebabkan oleh Jerry sendiri. Pokoknya terhitung sejak hari kemarin, waktu terus berjalan dan akan berakhir pada hari ke-31. Di sisi lain, Remy yang masih penasaran dengan gerak-gerik Jerry pun sengaja mengintip aktivitasnya secara terang-terangan. Ya, meski sebenarnya Jerry sendiri sadar, tapi ia masih saja membiarkan Remy untuk terus memperhatikan dirinya yang lagi sibuk menaruh segala perlengkapan di dalam gudang. Seiring berjalannya waktu, hari pun terus berlalu dan mereka bertiga sudah bersama-sama selama 11 hari. Dalam kurun waktu tersebut, Isla sengaja untuk mengeluarkan satu-satunya robot peliharaannya yang masih bisa diaktifkan. Robot bernama Steve ini memang sengaja disiapkan oleh Isla untuk menghadapi suasana sepi apabila salah satu dari anggota keluarga mereka ada yang meninggal. Dari sinilah Remy pun lebih sering menghabiskan waktu bersama Steve, sedangkan Isla sendiri mulai semakin dekat dengan Jerry. Sure. Di sela-sela pembicaraan, Jerry berkata kalau ia bersama kelompoknya sudah jauh lebih lama tiba di Mars daripada keluarganya Isla. Bahkan pada momen itulah planet Mars ini sebenarnya sudah ditempati oleh banyak manusia yang sengaja ditempatkan oleh pihak berkepentingan alias NASA.
Sayangnya, ada satu penyebab yang membuat kumpulan manusia itu menjadi cekcok satu sama lain serta terus berlanjut selama berpuluh-puluh tahun. Hingga pada akhirnya segala kecekcokan itu menyisakan komplotannya Jerry yang memiliki tugas untuk menyerbu dan warga biasa yang memiliki tugas untuk bertahan. Namun untuk penyebab kenapa kecekcokan itu bisa terjadi, Jerry lebih memilih untuk tidak bercerita sama sekali. Akan tetapi di saat sudah memasuki hari ke-18, Remy malah tidak sengaja melihat keberadaan ibunya yang mulai digoda-goda oleh Jerry. Apalagi hal itu terus berlanjut sampai hari ke-27. Di momen itulah Jerry sudah mulai berani untuk bermesraan dengan Isla, sampai-sampai Remy sendiri terpaksa melihat tindakan tersebut. Alhasil, Remy pun gak mau lagi mempercayai ketulusan ibunya dan ia memutuskan untuk pergi dari rumah secara diam-diam. Din, Remy! Walau sebenarnya tindakan Remy ini sudah dilarang sama si Steve, tapi tetap saja Remy yakin dengan keputusannya. Selama berjalan di planet ini, Remy tidaklah menemukan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Jaraknya juga tidak main-main, Remy berani menempuh perjalanan yang tidak pernah ditempuh oleh ayah maupun ibunya. Dan tibalah pada suatu titik yang dimana Remy tidak lagi bisa melanjutkan perjalanannya. Dikarenakan pada ujungnya wilayah itu seperti dilapisi oleh gelembung kaca yang sangat-sangat transparan. Dengan penemuan fakta inilah, Remy sendiri berani menjamin kalau ibu beserta ayahnya tidak pernah tahu akan hal itu. Tidak hanya gelembung kaca, Remy juga menemukan sebuah pintu masuk yang begitu besar dan terlihat seperti sebuah terowongan. Anehnya, baru saja berjalan beberapa detik, Remy mulai merasakan sesak nafas yang luar biasa sampai-sampai ia tidak sadarkan diri. Gak lama, keberadaan Remy ternyata sudah disadari oleh seorang pria. Yang tidak lain tidak bukan, pria itu adalah Jerry yang sudah menggunakan sebuah masker. Namun lagi-lagi pertolongan Jerry ternyata masih saja tidak berarti di mata Remy yang menganggapnya sebagai seorang musuh sampai saat ini. Singkat cerita, hari ke-31 pun sudahlah tiba, yang dimana hal ini menandakan kalau kebersamaan mereka bertiga akan segera berakhir. Dari situlah Remy pun mulai merasa kecewa dengan ibunya, sampai-sampai Remy sendiri memutuskan untuk kabur mengurung diri. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Jerry mulai sadar dengan apa yang dikeluhkan oleh Remy, yang dimana hal itu pun langsung membuat ia memenuhi janjinya pada saat itu juga. Tapi siapa sangka, kesempatan yang diberikan kepada Isla ternyata tidak benar-benar terjadi, melainkan Isla sendiri yang harus menjadi korban dari kekejamannya Jerry. What are you doing? Stop. Benar-benar tidak bisa dipercaya, Jerry sudah mengingkari janjinya di depan mata si Remy, dan bahkan ia juga sudah membunuh kedua orang tuanya Remy dengan cara yang tragis. Mau gak mau, Remy yang kini harus hidup tanpa kedua orang tuanya pun tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Ia juga dipaksa untuk terus hidup berdua dengan Jerry, tak peduli rasa dendam apa yang sudah dirasakan olehnya. Bertahun-tahun kemudian, Remy sudahlah menjadi gadis dewasa yang tidak lagi manja seperti dulu. Segala pekerjaan rumah sudah menjadi makanan sehari-hari bagi dirinya yang selalu ditemani oleh Jerry.
Hebatnya lagi, selama tinggal bersama-sama, Remy sudah merasa biasa saja terhadap Jerry dan bahkan ia juga menganggapnya sebagai seorang kakak. I'm going to the valley tomorrow morning. Pointed out that he doesn't eat like... Tapi apa daya, kepercayaan itu harus luntur dalam sekejap setelah Jerry mulai bertindak lancang terhadap Remy. Hal itu pun langsung membuat Remy merasa takut dengan Jerry sampai-sampai ia sendiri sengaja merencanakan sebuah pelarian. Saking fokusnya dengan rencana tersebut, Remy tidak lagi sempat mengajak Steve untuk bermain setiap harinya seperti dulu. Namun sayang, Jerry ternyata sudah mengetahui rencana itu dan ia langsung berusaha untuk menahan Remy sebisa mungkin. Di titik inilah terbongkar sudah niat bulus Jerry yang selama ini ia pendam sedari ia bertemu dengan keluarganya Reza. Lebih jelasnya sih, si Jerry ini terus-terusan mencoba untuk memperkosa Remy demi menciptakan keturunan yang baru di planet Mars. Stop it! Just... Beruntung, niatan itu mulai diketahui oleh Steve dan Steve pun langsung menembak Jerry tepat ke arah lehernya. Penderitaan Jerry juga semakin dibikin klimaks setelah Remy sudah sangat yakin untuk menembak pria tersebut tepat di depan mata. Alhasil dengan tewasnya Jerry, Remy pun harus memulai kehidupan barunya sendirian saja tanpa ditemani oleh siapapun, termasuk Steve yang sempat ditembak oleh Jerry pada malam itu. Hanya saja, kesepian tersebut justru membuat Remy semakin bertambah dewasa serta semakin mandiri. Luar biasanya lagi, selama berminggu-minggu, Remy juga mampu untuk memperbaiki Steve yang sudah ringsek parah. Meski cukup memakan waktu yang begitu lama, usaha Remy ternyata tidaklah sia-sia dan Steve pun berhasil ia pulihkan walau tidak seperti semula. Dan di saat waktu yang tepat telah tiba, Remy langsung menyuruh Steve untuk menjaga rumah, sedangkan Remy sendiri akan memulai perjalanan panjang dengan merobos masuk ke sebuah terowongan yang pernah ia temui. Dengan mengandalkan perlengkapan milik Jerry, rasa sesak nafas pun tidak lagi dirasakan oleh Remy. Bahkan ia juga berhasil melewati terowongan tersebut tanpa ada halangan sama sekali. Ya, pada momen inilah Remy langsung disambut oleh sebuah pemandangan dari planet Mars yang sesungguhnya serta jauh lebih luas dari apa yang sudah ia ketahui sedari kecil. Ditambah lagi, temuan ini juga sudah menjelaskan sebuah permasalahan yang sempat diceritakan Jerry kepada Isla. Lebih tepatnya, masalah itu berasal dari adanya dua wilayah yang berbeda, yaitu wilayah beroksigen dan tidak beroksigen. Akan hal itulah, peradaban manusia yang berada di Mars tergolong kacau serta tidak kondusif. Parahnya, sampai sekarang ini belum diketahui pasti kenapa para astronom sengaja menempatkan manusia-manusia itu di dalam wilayah yang berbeda. Namun, hanya ada satu hal yang bisa dipastikan oleh Remy, yakni penghuni planet Mars yang hanya ditempati oleh dirinya sendiri. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Settlers 2021. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.